Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita ini di waktu yang sangat mulia setelah kita bersama-sama salat subuh untuk bersama-sama pula kita merenungi nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita tahu malaikat Jibril ini satu-satunya malaikat yang sengaja oleh Allah diberi tugas menyampaikan wahyu firman-firman Allah kepada seluruh nabi yang diturunkan kitab suci bagi mereka, dari suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran ayat-ayat Allah kepada Nabiullah Ibrahim, begitu pula kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu yang menyampaikan firman Allah ini adalah Jibril. Termasuk 4 kitab yang wajib kita yakini keberadaannya pada masing-masing umat yang diutus oleh Allah nabinya itu. Zabur, kitab Zabur sekarang sudah kita tidak temukan lagi, tapi pada masanya di Nabi Allah Daud alaihissalam itu juga Allah menurunkan satu kitab Zabur. Semua isi Zabur itu yang menyampaikan juga Jibril alaihissalam. Setelah itu ada kitab yang namanya Taurat, kitabnya orang-orang Bani Israel, yang kita semua tahu turun kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Berjalan waktu, kemudian turunlah kitab berikutnya kepada bangsa Bani Israel pula lewat Nabiullah Isa alaihissalam. Turun satu kitab namanya kitab Injil. Semua isi Injil itu tentu Injil yang masih orsinil, jamaah sekalian. Itu juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Berjalan waktu 500 tahun setelah itu meninggalnya Nabiullah Isa alaihissalam, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis ketika beliau berumur 40 tahun Allah menurunkan kitab suci yang kita banggakan bersama, yaitu Al-Quranul Karim.
Ini semua wajib kita imani, dan Al-Quran juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Saudara, tentu saya tidak akan mengupas masing-masing kandungan dari kitab ini, karena Quran telah menyempurnakan semua kitab suci yang ada itu. Bahkan mungkin kalau tidak ada Al-Quran, Pak, kisah-kisah yang terjadi kepada Adam alaihissalam sudah saudara tidak temukan lagi dalam kitab Injil dan Taurat, perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Andai kata tidak ada Al-Quran, selesai sudah, Pak. Bahkan orang-orang, mohon maaf, ini kita kajian komunitas muslim, saya harus menyampaikan apa adanya. Kisah yang terjadi pada Nabi Allah Isa alaihissalam tidak kita temukan. Bayangkan dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Maryam. Yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang jenengan pada 22 hari yang lalu kita sedang menapak tilasi. Bahkan ritual Ibrahim ini dijadikan syariat bagi kita, ya, yaitu rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitillahil Haram. Itu haji, jamaah sekalian, murni kita sedang mengikuti ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, satu potret keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran itu. Artinya apa, jemaah sekalian? Al-Quran itu menampung semua kitab suci itu, ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kemudian kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kandungan dari kitab itu semua ada dalam Al-Quran. Saya berani mengatakan, jemaah sekalian, kitab suci mereka ini, kitab suci nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cocok pada masanya, cocok untuk kaumnya saja. Tapi kalau Al-Quran ini semua umat, Masya Allah, di seluruh dunia ini, apapun rasnya, sukunya, marganya, ya, laki, perempuan, semuanya jamaah, dan cocok untuk semua zaman. Tidak hanya sebagaimana kitab Zabur, Injil dan Taurat itu, atau Taurat dan ini cocok pada masanya, tapi kalau Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, itu akan menjadi pedoman kehidupan kita umat manusia dimanapun ia berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini yang menyampaikan malaikat Jibril. Saya berani mengatakan pula, tidak ada nasihat, Pak, yang paling indah untuk kita dengarkan daripada nasihat Allah itu sendiri kepada kita, Al-Qur'anul Karim. Quran, Pak, kitab suci kita. Ya, ini unik Quran ini, jemaah sekalian, ya, jenengan baca, jenengan dalami berkali-kali, tidak ada satupun di antara kita yang merasa bosan, Pak. Paling jelas suratul Fatihah. Tadi kita dengarkan Fatihah 2 kali, jemaah sekalian, dalam salat subuh ini. Kalau kita menikmati salat kita 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Bayangkan Bapak, dari mulai kita kecil umur 7 tahun belajar salat, atau kita anggap begitu kita balik, Pak, tidak pernah absen meninggalkan salat, sampai sekarang berapa juta Al-Fatihah sudah kita baca, Pak. Tapi uniknya tidak ada satupun di antara kita merasa bosan mendengarkan suratul Fatihah ini. Kita sering baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak pernah kita bosan membacanya. Tadi malam saya khutbah nikah di Gunung Barunawati, ada ayat yang sering kita dengar, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Berapa kali kita dengar, Pak? Sebanyak kita menghadiri acara pernikahan, sebanyak itu pula kita mendengarkan ayat itu. Tapi uniknya tidak ada satupun di antara kita merasa bosan mendengarkan ayat ini. Itulah mukjizatnya Al-Qur'annya, maaf kalian. Al-Qur'an ini kitab suci yang
up to date. Ata'un mutajaddidun, satu pemberian karunia dari Allah kepada kita, firman-Nya yang semakin kita kaji semakin mendapatkan ilmu baru, ma'asyar muslimin, dan sesuai dengan kondisi dimanapun kita berada. Itulah Al-Quranul Karim. Artinya apa? Inilah nasihat, arahan, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Insyaallah kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, bahagia kehidupan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, masalah akan menimpa kepada kita, ujian bakal banyak menimpa kepada kita. Al-Quran itu hidayah Bapak, Al-Quran itu bayyinah, Al-Quran itu furqan, Al-Quran itu syifa, obat bagi kita. Al-Quran itu rahmah, ya, ada kasih sayang dari Allah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran burhan, pelita bagi kita. Al-Quran kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran nur, cahaya bagi kita semua. Artinya kalau orang akrab dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, membersamai Al-Quran setiap harinya, hidupnya tidak akan gelap, ma'asyal muslimin. Nah, menariknya, inilah inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Jibril Pak yang menyampaikan Quran 30 juz, artinya sudah selesai sudah Pak. Tapi secara khusus Jibril memberikan nasihat kepada Nabi, jemaah sekalian. Pertanyaannya bagi saya pribadi, apa ada nasihat yang lebih indah daripada Quran? Tapi Jibril Pak menyampaikan nasihat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Quran diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Tapi Jibril masih menyimpulkan, memberikan nasihat lagi Pak kepada Nabi. Para ulama sepakat menafsirkan hadis ini, nasihat Jibril ini, kesimpulan Pak. Kesimpulan dari pengalaman Jibril menyampaikan ayat-ayat Allah sejak Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam coraknya, ragamnya, kondisinya, situasinya, tantangan hidup ini. Kesimpulannya ada pada nasihat ini. Inilah yang pagi ini akan saya sampaikan. Saudara, ini sebenarnya berbentuk sebuah riwayat hadis Pak, yang langsung disampaikan baginda Rasulullah kepada kita. Biasanya hadis itu Bapak, itu kata-kata Nabi. Ya. Hadis itu kata-kata Nabi atau perbuatan Nabi yang dikomentari oleh para sahabat, ya, sehingga itu menjadi hadis juga Pak, namanya hadis fi'li, atau sifat-sifat Nabi, baik sifat terkait dengan moralnya, sifat kondisi fisiknya, tampilan fisiknya, itu juga menjadi hadis bagi kita. Sebab apapun yang ada pada pribadi Rasulullah itu adalah merupakan hadis. Jadi hadis kesimpulannya segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah secara pribadi. Nah, pada hadis ini ya mas sekalian, Nabi mengatakan demikian. Ini hadis riwayat dua sahabat sekaligus, namanya Jabir bin Abdullah dan Sahal bin Sa'ad. Dari pembawa hadis namanya Imam At-Tabarani. Imam Albani mensahihkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril. Subhanallah, baru saja Jibril datang menemui aku. Perhatikan Bapak, baru saja Jibril datang menemui aku. Tak pikir ini wahyu Pak, akan turun kepada Nabi. Sahabat serius mendengarkannya. Ternyata tidak. Nabi memberikan nasihat kepadaku, 5 nasihat. 5 nasihat ini Bapak kesimpulan, kira-kira begitu Pak, kesimpulan dari berbagai macam tantangan, ya, hal atau beberapa hal yang banyak diantara manusia tidak memperhatikannya. Seakan-akan dari Quran yang 30 juz ini Pak, yang sebelumnya turun Injil, Taurat dan Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa itu kemudian terhimpun semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Jibril menyimpulkan
aku perhatikan ya Muhammad, perhatikan. Mohon maaf, 5 hal ini kata Jibril. Apa Bapak? Silakan kita renungi bersama-sama. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, silakan kau hidup sekehendakmu. Saya ulangi lagi, ya Muhammad, silakan kau hidup semaumu. Tapi nanti ujung-ujungnya fa innaka mayyit, engkau akan mati. Coba renungi Bapak dalam hadis ini. Ya, ini nasihat pertama Jibril, Pak. Karena nanti banyak manusia tidak sadar dalam hidup ini. Seakan-akan hidup ini hanya di dunia. Semua kita nanti ujung-ujungnya fa innaka mayyit, engkau nanti akan mati. Bapak, Ibu, saya bacakan dulu ya. Yang kedua, apa kata Jibril alaihissalam? Wa ahbib ma syi'ta. Silakan kau ya Muhammad, kau cintai apa yang kau bisa kau cintai, apa yang kau sukai. Silahkan cintai apa yang kau sukai, kata Jibril. Fa innaka mufariquh. Nanti ujung-ujungnya yang kau cintai itu engkau akan berpisah dengannya. Engkau akan berpisah dengannya. Ini yang kedua Bapak. Yang ketiga apa? Wa'mal ma syi'ta. Silakan beramal, bekerja, beraktivitas sekehendakmu juga. Mau amal apa saja. Tapi ingat, fa innaka majziyun an. Amal-amalmu itu, kerja-kerjamu itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam sejenak Bapak. Kemudian Jibril melanjutkan nasihat yang keempat. Ya Muhammad, subhanallah, syarafun nas, kemuliaan manusia itu qiyamuhu bil lail, di saat orang itu suka bangun tengah malam, suka qiyamul lail. Oke. Terus yang kelima apa? Terakhir, ya Muhammad, wa izzuhu aizzun nas, harga diri manusia itu istighna'uhu 'anin nas, dia merasa berkecukupan, tidak butuh bantuan orang, tapi dia selalu bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat, saya berani menyimpulkan inilah kesimpulan hidup, Pak. Ya. Intisari dari semua kitab suci itu ujung-ujungnya manusia lemah di bab ini, ma'asyal muslimin. Saya ingin merenungi nasihat Jibril ini satu persatu. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silakan engkau hidup sekehendakmu. Ya. Silakan engkau hidup semaumu. Kira-kira begitu. Apa kata Allah? Fa innaka mayyit, tapi nanti ujung-ujungnya engkau akan mati. Bapak Ibu, manusia cerdas itulah manusia yang punya persiapan menghadapi kematian. Dan kematian ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu kapan manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita ini ujung-ujungnya mayyit, Pak. Jangankan jenengan, termasuk juga Nabi, Pak, paling mulianya manusia sepanjang kehidupan umat manusia ini, dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, tidak ada Pak manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi Nabi juga meninggal dunia, dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi meninggal, Pak, ngasih contoh kepada kita. Berapa umurnya? 63 tahun. Ini Bapak kalau mengikuti almanak Hijriyah. Kalau mengikuti almanak Miladiyah, umur Nabi itu 60 tahun sekian bulan.
60 tahun umur Nabi. Jadi saya Pak lebih tua. Umur saya sekarang mendekati 62 tahun. Tapi kalau Nabi jelas Pak, dia menjadi panutan buat kita semua. Manusia pilihan. Ya, kontribusinya buat kehidupan umat manusia cukup jelas dan panutan bagi kita jamaah sekalian. Ya, pertanyaannya bagaimana kita ini jamaah sekalian? Makanya orang yang cerdas itu Bapak tidak hanya berpikir dunia Pak. Orang yang cerdas itu, mohon maaf, orang yang jenius itu dia tidak hanya berpikir dunia. Dunia ini paling kita menikmati 60-70 tahun. Dan yang mengatakan demikian Rasulullah kepada kita. A'mar ummati, rata-rata umur umatku itu ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun Bapak. Kalau lebih itu bonus Pak. Mohon maaf. Jadi kalau ada di antara kita Pak kepala 7, apalagi kepala 8 Pak, berarti Allah masih percaya kepada kita untuk memakmurkan dunia ini. Pertanyaannya, apa persiapan kita menghadapi kematian ini ya Mas sekalian? Ini yang bisa menjawab masing-masing kita loh Pak. Nurani kita tahu betul, saya ini nanti mati ke surga atau ke neraka. Yang bisa menjawab masing-masing kita Pak. Maka orang yang cerdas tidak hanya ingin sukses di dunia Pak. Saya ingin sukses di akhirat. Saya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya akan jadi jenazah, akan jadi mati nanti jemaah sekalian. Nah, kalau sudah mati, bisa tidak kita Pak mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini ma'asyal muslimin. Ini saya teringat jemaah sekalian dengan bahasa Nabi yang sangat indah. Kebetulan kita kan sekarang berada tanggal 2 Muharram ya. Ini bulan Muharram, bulan pertama Pak. Kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah. Ini kan berarti umur kita kan bertambah ya. Tapi tolong disadari Bapak Ibu, jatah hidup kita ini berkurang. Berkurang Bapak. Jadi begini, kalau boleh saya ilustrasikan ma'asyal muslimin, ini hari kelahiran kita di sini Bapak Ibu. Ini akhir kehidupan kita. Kita lahir di sini Pak. Ada yang lahir tahun 60, ada yang lahir tahun 64 macam saya ini, ada yang lahir tahun 68, ada yang lahir tahun 70, tahun 80 ya. Terus berjalan kan Pak ya. Waktu kan berjalan Pak. Lahir kan berjalan waktu ini Pak. Jalan. Mendekati apa jemaah sekalian? Mendekati apa Bapak? Mendekati di sini Pak. Ketemu di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hari demi hari yang kita lalui, ya pekan demi pekan yang kita lalui, kemudian bulan demi bulan yang kita lewati, kita berjalan terus kan Pak, tahun demi tahun. Mendekati apa jemaah sekalian? Mendekati ajal. Sisa ini Pak semakin sedikit sebenarnya jemaah sekalian. Mudah-mudahan semua panjang umur. Ya. Yang penting panjang umur fi taatillah. Yang repot Pak panjang umur, semakin tua semakin tidak jelas arah hidup kita Pak. Sekarang ini banyak orang tua, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini Pak, semakin tua ngamuan, semakin tua tersinggungan, semakin tua dia tidak paham diri Pak, bahwa saya ini mau mati gitu. Seharusnya tuanya kita ini Pak, apalagi mohon maaf ya sekali lagi yang kepala 6 Pak macam saya ini. Jenengan lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus Pak. Babul izdiyad bil khairat fi awakhiril umur. Bab pentingnya kita memperbanyak amal kebaikan khususnya di hari kehidupan kita Pak, di akhir kehidupan kita. Dan disebut sama Nabi secara khusus di hadis kedua itu, a'dzarallahu mra'an akhara ajalahu sittina sana. Sepertinya tidak ada uzur lagi, tidak ada alasan lagi bagi Allah Pak, bagi manusia yang telah dipanjangkan umurnya sampai usia 60 tahun kemudian tidak ada perubahan pada dirinya itu. Ini manusia Pak yang tidak tahu diri.
Dia sudah mengalami tahapan-tahapan kehidupan begitu beragam. Pernah mengalami masa balita, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk ini kan semua pengalaman hidup ma'asyar muslimin. Kemudian kita mimpi basah Pak, tahu dengan lawan jenis, bagaimana orang tua kita mengarahkan kita dulu. Kemudian kita masuk di perguruan tinggi, selesai kita bekerja, kita nikah Pak. Ini kan semua pengalaman hidup. Baik dan buruknya kita alami semua ma'asyar muslimin. Ketika kita nikah Pak, kita punya anak Pak. Kita besarkan anak kita sekolahkan anak kita dengan penuh ketulusan, dan kita tahu bagaimana dinamika yang terjadi pada anak-anak kita ini. Sampai anak kita di perguruan tinggi, kita bayari semuanya. Kita perhatikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setelah itu kita antarkan anak kita nikah Pak. Kita sekarang punya cucu. Macam saya Pak, cucu saya sudah 5 maksudnya. 5 cucu saya jemaah sekalian. Artinya ini kan pengalaman hidup Pak. Sekarang saya punya anak baru, namanya mantu saya Pak, yang karakternya saya tidak pernah membinanya Pak. Saya tidak pernah membesarkannya. Anaknya orang dinikahkan dengan anak saya Pak, terus ngumpul dengan kami. Dia berkeluarga sendiri Pak. Ini kan pengalaman hidup semua ma'asyar muslimin. Seharusnya Pak, tuanya kita saudara kan, jadi magnet buat anak-anak kita Pak. Kita ingin jadi orang tua Pak yang jadi rujukan anak-anak kita. Karena kita punya pengalaman hidup begitu panjang. Sekarang banyak anak Pak jadi beban menerima orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan kontribusi yang positif ke buat anak cucunya ma'asyar muslimin. Saya jadi teringat Bapak, tahun 70-an, tahun 80-an ya. Kalau ibu saya meninggal tahun 87, 88-87 itu ya. 18 tahun saya dibina, dibesarkan sama orang tua saya. Ibu, karena ayah saya Pak dalam kandungan. Dia meninggal dunia. Saya tidak tahu siapa wajah orang tua saya, abah saya. Dibesarkan sama ibu saya dengan penuh cinta. Di backup oleh nenek saya. Begitu saya kuliah di Timur Tengah, dapat 2 tahun ibu saya meninggal dunia Pak. Dan saya dikawal sama nenek saya. Kita semua melihat, saya merasakan sekali betapa berharganya orang tua itu Pak. Sakral betul. Kalau orang, mohon maaf ya, ini bahasa mistis Pak, jimat. Jadi jimat orang tua itu Pak. Siji yang dirumat, kira-kira begitu. Kita kalau keluar kota Bapak, tidak ketemu dengan orang tua, tidak pamit, gelisah kita Pak. Itu pulang sekolah rasanya pengen cepat pulang ke rumah. Kenapa? Pengen ketemu dengan ibu, pengen ketemu dengan kakek, dengan nenek. Kenapa? Menyenangkan semua Pak. Dia menceritakan masa lalunya. Sebelum tidur ada kisah-kisah yang menyenangkan buat kita semua. Sekarang orang tua Pak tidak ada lagi. Bahkan banyak kakek, banyak nenek jadi beban buat anak dan cucunya saat ini. Seharusnya kita orang tua Pak menjadi magnet bagi mereka semua Pak. Disakralkan kita ini. Nah, hadis ini diingatkan sama Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sekehendakmu, fa innaka mayyit, tapi ujung-ujungnya engkau nanti akan mati. Kita berharap Bapak sisa hidup kita ini produktif ya, dengan amal saleh. Banyak amal saleh yang kita perbuat. Pulang ke rumah Pak bisa ngayomi anak kita, mantu kita, cucu kita, dibanggakan kita oleh mereka ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah berbicara masalah kematian Pak ya. Ya Allah. Dan ini rahasia Allah. Mati itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi Bapak, evaluasi. Ini jenengan sudah berada 1447 Hijriah. Bertambah lagi Pak tahunnya jemaah sekalian. Ayo timbang-timbang Pak. Tahun 1446 kira-kira bagaimana suasana iman kita? Lebih kuat atau bagaimana? Ke depan kita bagaimana? Apa persiapan kita menghadapi 447 ini?
Jangan sampai keburukan-keburukan yang ada pada tahun yang lalu terulang lagi, Pak. Itu orang yang cerdas, jamaah sekalian. Ya, sampai Nabi mengatakan, al-mu'min, orang beriman itu memiliki dua karakter sifat. Yang pertama fatin, cerdas. Mukmin itu harus cerdas, Pak. Mukmin tidak boleh tidak cerdas, harus pintar. Kayyis. Yang kedua wa kayyisun, dan kayyis. Apa kayyis itu? Wal kayyisu mandana nafsa. Orang yang mukmin yang punya karakter kayyis itu, itulah mukmin yang pandai mengevaluasi diri. Pandai mengevaluasi diri. Hari ini iman saya bertambah tidak ya dibandingkan hari kemarin? Hari ini amal soleh saya lebih banyak atau lebih berkurang atau sama dengan hari kemarin? Ada timbangan, Pak, ada evaluasi. Andai kata orang itu harus beraktivitas, wa amila lima ba'dal maut, apapun yang dia kerjakan, amal apapun yang dia lakukan, itu tidak hanya di dunia saja, Pak. Ini sebagai sangu saya menghadapi kematian, lima ba'dal maut. Saya mau mati masalahnya, ma'asyar muslimin. Pak, hati-hati dengan yang namanya kematian. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan kematian ini. Mohon maaf. Agak menggelitik saya berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin. Andai kata Bapak, andai kata ya. Terus malaikat Jibril, Pak, datang. Malaikat maut datang, Pak. Bisik-bisik sama kita. Aku diperintah oleh Allah nanti malam aku akan kucabut nyawamu. Punya persiapan kita tidak, Pak, menghadapi kematian ini? Yang bisa menjawab masing-masing kita. Kita tahu, Pak, nurani kita ini kemana tahu, Pak? Apakah saya ini menjadi penghuni surga, penghuni neraka? Sampean tahu semua, Pak. Kita tidak bisa membohongi diri kita. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, orang yang cerdas itu orang yang punya persiapan menghadapi kematian. Saya ingin mati husnul khatimah. Saya ingin mati, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu konsekuensi dari semua itu kita tidak mau main-main. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lanjut. Yang kedua apa? Wa'mal ma syi'ta. Silakan ya Muhammad, kerjakan, lakukan, berbuatlah apa yang kau suka. Ya Allah. Ya. Saya ulangi lagi jemaah sekalian hadis ini. Mohon maaf sebelum ke situ. Wa ahbib ma syi'ta. Cintai apa yang kau bisa kau cintai. Sesuai dengan kehendakmu. Silakan cintai istrimu, cintai anakmu, cintai pekerjaanmu, cintai duitmu dan hartamu. Silakan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tapi ingat, apa yang kita cintai ini, Pak, fa innaka mufariquh, kita akan berpisah dengannya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mesra-mesranya kita dengan istri, dengan suami, tidak ada, Pak, kemudian terus sampai kemudian mati bersama-sama juga, Pak. Ya, tidak ada sehidup semati, Pak. Yang ada satu hidup satu mati. Tidak ada ceritanya, Pak, orang mati, suaminya mati, istrinya ikut mati juga, Pak. Istrinya mati, suaminya ikut mati. Tidak ada, Pak. Apakah tidak boleh kita harus kita cintai, Pak? Pertanyaannya, apakah cintanya karena Allah? Silakan sampai mencintai jabatan, Pak. Posisi, yang hobi dengan jabatan dan posisi, silakan. Faedah kamu fariku. Nanti Pak mentok ada usia pensiun. Ini rata-rata pensiun semua, Pak. Pensiun semua, Pak. Alhamdulillah sampai tidak terjebak dengan namanya apa? Power syndrome, jamaah sekalian. Post power syndrome. Ada beberapa orang, Pak, saya hampir tiap masuk bulan November, Desember suka diundang oleh BUMN yang tinggal 1 tahun, ya tinggal 6 bulan mereka mau purna kerja, Pak. Wajahnya itu wajah tegang semuanya, Mas kalian. Kenapa? Tidak akan bisa berkuasa lagi, pensiun, seakan-akan tidak ada aktivitas lagi. Saya bilang, kenapa kita takut? Yang ngatur rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang kayak gitu, Pak, terlalu cinta kepada jabatannya. Dan ketika dia berbuat, jabatan itu tidak punya orientasi akhirat, Pak.
Seharusnya di masa-masa dia duduk di situ, ini kesempatan bagi saya berkiprah, sanggup saya ke akhirat saya. Tapi karena dia berpikir hanya dunia saja, yang dunia ini hanya 60-70 tahun, setelah itu mati Pak. Paling enggak kata Nabi, pensiun. Begitu pensiun Pak, tidak ada kerjaan lagi. Saya bilang, kenapa Bapak? Begini. Ini motivasi Pak buat kita semua jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun ya. 13 tahun pertama itu namanya marhalah Mekah, berdakwah di Mekah, sangat tidak kondusif, tantangannya, ujiannya banyak. Kemudian hijrah ke mana? Ke Madinah. Umur berapa Pak hijrah ke Madinah itu? 53 tahun. Kan begitu Bapak. Nabi menata Madinah selama 2 tahun. Berarti berapa umur Nabi? 55 tahun. Kan begitu. Dulu Pak pensiun kan 55 ya. 56. Sekarang dinaikkan Pak 58. 55 tahun itulah justru Nabi perang Pak. Adanya perintah perang Badar itu umur Nabi 55 tahun Pak. Perang Uhud itu umur Nabi 56 tahun ya Mas sekalian. Perang berikutnya Pak, sampai Nabi meninggal dunia sampai umur Nabi 63 tahun ada 68 kali perang. Bayangkan Pak. Yang ini Nabi ikut terlibat di dalamnya 12 kali perang Pak. Kalau 8 tahun umur Nabi 55 tahun ada perang, kan kemudian sisa umurnya 8 tahun Pak untuk sampai 63 tahun ya. 8 tahun ini ada Nabi ikut perang 12 tahun Pak. Berarti tiap tahunnya jamaah sekalian, ya Allah, ada 2-3 kali perang ma'asyar muslimin. Sampean pernah perang Pak? Sampean tinggal menikmati indahnya agama ini ma'asyar muslimin. Berdarah-darah Pak. Dakwah Nabi itu Bapak tidak terhamparkan karpet merah jamaah sekalian. Begitu berjalan Nabi kemudian bertaburkan bunga melati dan bunga mawar, tidak Pak. Jihad, perjuangan jamaah sekalian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara, Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan demikian? Ayo Pak, kita jenengan sudah punya pengalaman hidup. Iya kan? Apalagi yang mantan-mantan manajer di kantor jamaah sekalian. Ayo Pak, pengalaman di kantor itu praktekkan di lapangan. Kita punya pengalaman hidup. Di kantor bisa kita rapi Pak, nyusun anggaran nyusun begini. Praktekkan di masjid ini ma'asyar muslimin. Tuanya kita produktif Pak. Bukan tua nganggur, bukan tua kemudian banyak tidur. Orang tua Pak kalau banyak tidur cepat pikun ya Mas kalian. Cepat pikun Pak. Tapi semakin banyak beraktivitas seperti ini luar biasa jamaah sekalian. Nah saudara, silakan kau cintai apa bisa kau. Coba lihat Pak, cinta pekerjaan ujung-ujungnya pensiun Pak. Cinta jabatan paling lama 2 periode ya. Ya kan Pak? Undang-undangnya begitu. Ya. Jadi kepala daerah, camat Pak, kepala daerah, wali kota, gubernur, sampai di atasnya apa? Presiden dibatasi 10 tahun Pak. Setelah itu stres Pak. Stres. Betul jemaah sekalian. Dibongkar semua Pak masa lalunya jemaah sekalian. Apa nih macam hidup ini ma'asyar muslimin? Ini baru di dunia Pak. Bagaimana di akhirat itu? Majziyun an. Silakan sampean cinta rumah Pak. Rumah itu karunia dari Allah. Pertanyaannya, rumah saya ini bisa dibawa ke surga tidak jemaah sekalian? Silakan sampean cintai kendaraan sampean, mobil sampean Pak. Punya mobil yang terbaru silakan, yang Zenik Pak, yang super Matic segala macam. Silakan cintai. Pertanyaannya, kira-kira mobil saya ini bisa dibawa ke surga atau dibawa ke neraka? Yang bisa menjawab masing-masing kita ma'asyar muslimin. Ini nasihat Jibril Pak, sangat dahsyat kepada kita. Yang ketiga apa kata Nabi? Kata Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta. Silakan kau bekerja sekehendakmu, beramal sekehendakmu.
Tapi ingat, amal-amalmu itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kita ini Pak, seharusnya amal-amal kita terukur Pak. Baik itu amal yang wajib, amal yang sunnah, termasuk juga amal yang mubah Pak. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan dibalas oleh Allah. Ini insyaallah Pak, duduknya kita begini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai yang keluar dari masjid ini Pak, kemana? Mau goes. Goes kan juga amal juga Pak. Kira-kira goesnya itu niatnya untuk apa? Aksi-aksian? Hah? Ingin menunjukkan sepeda yang terbaik di antara kita atau bagaimana? Dan lain sebagainya. Silakan Pak. Saya goes ini karena Allah. Saya ingin menjaga awak saya. Ketika saya sehat, saya bisa ke masjid. Saya juga berolahraga karena Allah. Saya renang juga karena Allah. Saya jalan kaki karena Allah. Ikat semua amal kita karena Allah Pak. Kan nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu masak itu kan kerja Bu ya. Masak itu kerja Pak. Ngepel rumah itu kerja. Nyetrika itu kerja Pak. Didik anak itu kerja. Pertanyaannya, kerja saya ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ini sangat tinggi ma'asyar muslimin. Jibril luar biasa Bapak. Silakan bekerja kehendakmu. Wa qul i'malu. Berbuatlah, beramallah, bekerjalah kalian. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat kerja-kerja kamu itu, bukan hasil kerjanya Pak. Allah akan melihat bagaimana cara kerja kamu itu. Dan nanti wasaturadduna ila alimil ghaibi. Semua kerja-kerja kamu itu akan dikembalikan kepada Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau sadar ini, amal-amal kita ini Pak terukur semua. Tidak asal-asalan Pak. Tidak ada ceritanya sampai nganggur. Tidak ada ceritanya kita cangkruan Pak. Tidak ada Pak. Ya silakan sesekali cangkruan. Niatkan Pak, saya cangkruan pingin untuk mengakrabkan, menyatukan hati di antara kita. Jadi ibadah. Tapi kalau cangkruan dari mulai maghrib Pak, atau mulai isya sampai jam 11 malam, itu bukan cangkruan Pak. Gosip itu jamaah sekalian. Ini amal Pak. Amal semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus ditutup sama Jibril. Ya Muhammad, Allah syarafun nas, kemuliaan manusia itu, mulianya manusia itu qiyamuhu billail, kalau dia suka salat malam. Bapak, kalau yang wajib tidak perlu kita bahas ya. Yang wajib tidak perlu kita bahas. Tapi lebih indah lagi kalau sampean Pak meluangkan waktu bisa salat malam. Walaupun 2 rakaat tahajud, 1 witir tidak jadi masalah. Pastikan Bapak malam itu punya hak untuk kita. Hak malam itu sampean tidak bisa tidur, atau ketika sampean tidur bangun sebelum subuh, walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Dan bedakan Bapak suasana batin yang kita rasakan. Wa minal laili fatahajjad bih, dari sebagian malam itu tahajudlah kalian. Tahajud di tengah malam Bapak membuat sampean asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terangkat posisi kita Pak di mata Allah Subhanahu wa taala. Mulianya manusia itu akan mulia, terhormat tanpa rekayasa di saat dia sebelum subuh bisa salat malam, tahajud. Luar biasa Pak tahajud ini ma'asyar muslimin. Terus terakhir apa? Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Harga diri seseorang itu di saat dia tidak bergantung kepada sesama manusia, tapi bergantungnya kepada siapa? Allah. Bapak, Ibu, saya berharap sebelum saya tutup pengajian ini, semua kita punya masalah ya. Dan lagian Pak, kalau tidak ada masalah tidak cerdas kita ini Pak. Tapi jangan cari masalah. Ya, jangan cari masalah. Masalah pasti ada, hadapi saja. Dan Allah ketika ngasih masalah sama kita, Allah tahu betul kalau kita sanggup untuk menghadapinya. Ketika ada masalah, ada problem, apa saja Pak? Problem keuangan, kesehatan, problem rumah tangga. Ojo, jangan cerita-cerita pada siapa-siapa. Ceritakan pada siapa?
pada Allah. Jangan buka aib pribadi kita Pak pada orang lain. Ada himpitan ekonomi, hatta kepada anak tidak perlu cerita Pak. Ini mohon maaf, ini banyak orang tua saya perhatikan di sini Pak ya. Kadang-kadang sekarang orang tua ini Pak, kalau sudah kepala 6, kepala 7 ada split tawakal namanya Pak. Tipis antara tawakal kepada Allah dan tawakal kepada anak. Banyak sekarang orang Pak membanggakan anaknya. Anakku sekarang diterima di perusahaan asing. Anakku sekarang sudah bekerja di sini. Anakku, dokter, anakku. Apa itu? Pak, seharusnya sampai yang begitu punya anak sukses Pak, bersyukurlah pada Allah. Tunjukkan ketawaduan kita nih Pak. Kalau enggak Pak, nanti tidak memperhatikan kita. Bahkan setiap ada problem Pak, enggak usah cerita sama anak, hadapi sendiri. Biar anak dia urusannya sendiri dengan keluarganya, dengan mantu kita, dengan cucu kita. Saya bisa mandiri, saya hanya bergantung kepada Allah. Kalau sampean bergantung pada Allah Pak, anak 100% perhatian sama sampean, tanpa sampean minta Pak. Tanpa sampean kemudian curhat pada anak. Curhat pada siapa? Allah. Sampai sakit Pak, sakit. Ini saya latihan betul Pak. Saya sakit Pak. Hatta terasa barang udah mau menggigil Pak. Ini 2 hari yang lalu saya sempat menggigil Pak. Flu berat, terus kerongkongan tidak bisa nelan Pak. Ini kan penyakit kita semua Pak. Ya, saya masuk lihat lemari es, ada lemon, saya ambil lemon, tidak usah ngomong Pak. Pecah jadi 2 lemonnya, peres. Ya, kasih madu, air hangat, minum Pak. Hah? Makan telur tiap hari 2 kali Pak. Tidak usah ngomong-ngomong Pak. Kalau sampai ngomong sama istri Pak, membebani istri Pak, membebani ibunya Nana. Betul, ibu juga begitu. Kalau urusan sakit-sakit ringan, tidak usah merepotkan suami. Minta sama Allah, yang menyembuhkan saya Allah. Tapi kita berusaha. Dan kita berusaha Pak, jangan merepotkan orang. Orang-orang seperti itu yang punya izzah Pak, punya harga diri, wa may yastaghni yughnihillah. Kalau dia merasa berkecukupan Pak, akan dibuat berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia bisa bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup Pak ya. Waktunya sudah masuk syuruk. Mudah-mudahan jenengan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat Jibril ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita insyaallah. Monggo bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita fi taatillah, panjang umur banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata di antara kita nanti akan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam suasana husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.